Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pembahasan kita pada pagi ini kita insyaallah ta'ala akan membahas tentang sifatul muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa. Berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, maka ketahuilah bahwa di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sifatul muttaqin. Namun tentu saja kita tidak akan menerangkan seluruhnya, dan kita akan menerangkan min sifatil muttaqin, di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antara ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membicarakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, di antaranya adalah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mengawali pembahasan mengenai sifat-sifat orang yang bertakwa, maka diawali dengan kalimat alif lam mim, yang ini maknanya adalah alif lam mim dalam pengertian tidak diberikan makna secara khusus, karena ini merupakan fawatihus suwar, yaitu kata-kata pembuka di dalam surat. Tidak ada penafsiran alif lam mim dengan penafsiran wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui tentang maksudnya. Tetapi alif lam mim diterjemahkan dengan alif lam mim dalam pengertian dibacakan sesuai dengan keadaan huruf tersebut. Apa faedahnya bagi kaum Arab atau bangsa Arab? Kata-kata alif lam mim dengan tidak memiliki terjemah kecuali dikembalikan kepada pembacaan alif lam mim, itu sangat menarik bagi mereka. Kenapa? Karena alif lam mim dikenal sebagai al-huruful muqatta'ah, yaitu huruf yang dipotong-potong yang mengandung kemukjizatan, di mana
bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada 4 macam tafsir. Pertama, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada tafsir yang difahami oleh bangsa Arab karena memang mereka yang memiliki bahasa. Yang kedua, ada tafsir yang dapat dipahami oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, yakni setiap orang, hatta orang yang awam sekalipun. Saya ambil contoh firman Allah yang mulia, aqimus shalah, dirikanlah salat. Orang awam mengerti. Wa atu zakat, tunaikan zakat, orang awam mengerti. Atimul hajja wal umrah talila, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, orang awam mengerti. Yang ketiga, ada lagi tafsir yang dipahami oleh para ulama dan tidak dimengerti oleh bangsa Arab, tidak dimengerti oleh orang awam, tetapi dimengerti oleh orang yang memiliki ilmu. Itulah tafsir yang dipahami oleh para ulama. Dan yang keempat adalah tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka alif lam mim ini tidak dimengerti oleh kita. Tidak dimengerti oleh orang-orang awam, tidak dimengerti oleh orang Arab yang memiliki bahasa, juga tidak dimengerti oleh para ulama. Tetapi ini dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, apa faedahnya? Jawabnya adalah bahwa kata-kata alif lam mim merupakan batu ujian. Apakah kita mengimani ayat tersebut atau tidak? Apakah kita percaya bahwasanya alif lam mim tersebut adalah datang dari Allah Tabaraka atau tidak? Dan itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah yang tidak dipahami maka dihadapi dengan iman. Adapun ayat-ayat Allah yang dipahami maka dihadapi dengan amal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat sehingga ada sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia, maka berikutnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata-kata dzalikal kitabu yakni diterjemahkan dengan kitab ini, padahal dzalika maknanya itu. Apa faedahnya? Ini ditaqdim. Ini adalah pengagungan. Lihatlah oleh kita. Firman Allah yang mulia ini diawali dengan ayat yang mengandung mukjizat. Yang keduanya, dzalikal kitabu, kitab ini. Padahal harusnya terjemah letterlocknya adalah kitab itu. Kenapa dikatakan demikian? Ini lita'zim, ini untuk pengagungan. Ini menunjukkan bahwa sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka diterangkan bahwa Al-Quran ini mengandung mukjizat. Maka siapa yang mengetahui Al-Quran mengandung mukjizat, maka orang tersebut akan mengagungkan Al-Quran. Yang keduanya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang agung. Kalamullah, walaysa bimakhluk. Quran ini adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan Quran ini al-muftatahu bi suratil Fatihah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-mukhtatamu bi suratil Nas. Diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian al-muta'abadu bi tilawatihi. Yang dinilai ibadah dengan sebab membacanya, semata-mata membacanya. Satu huruf dilipatkan pahalanya, satu huruf pahalanya 10 pahala. Kemudian yakni bahwasanya al-manqulu bitawatur, yang dinukil dengan secara mutawatir. Ini merupakan contoh bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan sesuatu yang agung. Baru setelah itu ditegaskan kembali la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat hudalil muttaqin sebagaimana diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yakni maknanya adalah hidayatul amal lil muttaqin. Yakni hidayah beramal bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim yakni memberikan 2 faedah. Pertama adalah hidayatul ilmi, yang kedua adalah hidayatul amal. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayat. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari petunjuk serta penjelas dari sesuatu yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalimat hudal linnas maknanya adalah hidayatul ilmi linnas, hidayah ilmu bagi manusia. Adapun hudalil muttaqin di sini adalah hidayatul amal lil muttaqin, yaitu hidayah amal bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah beberapa muqaddimah sebelum menerangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, ketahuilah kenapa seorang hamba Allah itu bertakwa. Karena seorang hamba Allah tabaraka ta'ala itu bertakwa dengan sebab mereka mengakui kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kenapa seorang hamba yang bertakwa bisa menjadikannya sebagai petunjuk? Karena mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengagungkan Al-Quranul Karim. Mengapa orang-orang yang bertakwa yakni dapat menjadikannya sebagai petunjuk? Karena orang-orang bertakwa la raiba fi, yakni yakin bahwa Al-Quran sedikit pun tidak ada keraguan. Apabila pada diri seseorang yakni tertanam 3 perkara ini, dia yakin Al-Quran sebagai mukjizat, dia kemudian mengagungkan Al-Quranul Karim, dan dia tidak ada keraguan sedikit dengan Al-Quranul Karim, maka dia dapat menjadikan Al-Quran sebagai hidayatul amal. Dia akan menjadikan Al-Quran hidayatul amal, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk beramal di dalam kehidupan kesehariannya. Adapun orang-orang yang tidak mau beramal dengan Al-Quranul Karim, karena dia kurang begitu percaya Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa banyak orang atau ada orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah amal, tidak mau beramal dengan Quran? Karena mereka tidak mengagungkan Al-Quran. Mengapa mereka yakni tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya atau way of life-nya, pandangan hidupnya? Karena orang tersebut masih ada keraguan tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang bertakwa, kenapa dikatakan hudalil muttaqin adalah hidayatul amal? Karena mereka memiliki semua ini. Memiliki 3 perkara tadi. Selanjutnya, siapakah orang-orang yakni yang bertakwa ini? Atau apakah ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Maka yang pertama, Allah tabaraka berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Mereka mengimani dengan perkara-perkara yang gaib. Apakah gerangannya disebut dengan al-ghaib, yaitu perkara yang gaib? Para ulama telah menjelaskan al-ghaib alladzi la tudrikuhu hawasuhum wala uquluhum. Yang namanya perkara yang gaib adalah perkara yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Perkara yang gaib itu adalah perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Wala uquluhum wahdaha. Oleh akal semata-mata tidak. Perkara yang gaib itu yakni li'annahu la yu'rafu illa biwahyillahi ila rusulihi, itu hanya bisa diketahui dengan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada para rasulnya. Oleh karena itu, kenapa jin dikatakan gaib? Karena jin itu diketahui dengan wahyu. Di antaranya Allah berfirman, ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Jin, qul katakanlah oleh kamu ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad saja mengetahui tentang jin, memperhatikan Al-Quran itu berdasarkan wahyu. Qul katakanlah oleh kamu, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahwasanya sekumpulan dari kalangan jin istima' memperhatikan Al-Quranul Karim. Sampai dikatakan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jinni faqalu, mereka mengatakan, ya, faqalu mereka mengatakan, apa katanya? Inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jin saja takjub dengan Quran. Ya, jin saja takjub dengan Quran. Maka kalau umpamanya kita tidak takjub kepada Quran, berarti kita kalah dengan jin. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jin itu harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan perasaan. Nah,
Pengertian al-ghaib adalah seperti itu. Yakni al-ghaib alladzi la tudriku hawasuhum wala uquluhum wahdaha. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tidak bisa dijangkau oleh akal kita semata-mata. Li'annahu la yu'rafu illa biwahyillahi ila rusulihi. Karena dia tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu Allah. Yang Allah berikan kepada para rasul. Oleh karena itu, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini adalah dalil untuk membantah. Untuk membantah mereka para pengagung ilmu pengetahuan. Ada sebagian orang mengatakan bahwa mereka tokoh-tokoh terdahulu itu nggak butuh agama. Karena mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan. Para ahli filsafat adalah orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan. Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka tidak bisa menjangkau pengetahuan tentang kegaiban. Tentang surga, tentang neraka, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka tidak akan mampu. Hanya dengan wahyu mereka akan bisa mendapatkannya. Hanya dengan wahyu mereka bisa mendapatkan informasi yang benar tentang perkara-perkara yang gaib. Maka orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Mengimani adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu butuh keimanan, dan dengan sebab bahwa kita mengetahui tentang Allah adalah dengan wahyu. Kemudian mengimani tentang para malaikat, nama-namanya harus dengan wahyu. Kemudian tugas-tugasnya harus dengan wahyu. Tidak boleh kita yakni memberikan nama kepada malaikat tanpa dengan wahyu. Ya, tidak boleh kita menyebutkan nama malaikat umpamanya tanpa dengan wahyu, harus dengan wahyu. Kita menyebutkan ada malaikat Jibril karena ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi yang mulia. Jibril, Mikail, Israfil, seperti itu. Itu karena ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Adapun sebutan malaikat Israel yang disebut dengan malakul maut, tapi disebut dengan Israel, maka itu butuh dalil. Ketika sebutan malaikat Israel tidak ada dalilnya, yang ada adalah malakul maut, maka beralihlah dari nama Israel kepada malakul maut. Kenapa? Karena sebutan malaikat Israel itu tidak ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia. Justru yang ada dalam sunnah Nabi yang mulia adalah malakul maut. Yakni dalam Quran dan sunnah adalah yaitu sebutan malakul maut. Ini sekedar contoh. Kemudian yang lainnya, umpamanya seperti sebutan malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu sebutan yang terdapat dalam kitab dan sunnah tidak ada. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak tercantum nama tersebut. Maka itu sekadar contoh bahwasanya pemberian nama, kemudian tugasnya, ya tanggung jawabnya, tugasnya itu berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah. Begitu pula tentang surga, tentang neraka dan seterusnya. Itu merupakan perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu, maka tentu saja setiap kita mesti mempercayainya. Dan seluruh perkara-perkara yang berkenaan dengan keimanan, maka itu adalah perkara-perkara yang gaib. Hatta beriman kepada Rasul juga perkara yang gaib. Para sahabat Nabi di zamannya, yakni Muhammadnya tidak gaib. Tetapi kerasulan Nabi Muhammad adalah perkara yang gaib. Seandainya setiap orang mengetahui Muhammad adalah seorang Rasul, maka niscaya mereka sangat mudah untuk mengimaninya. Tetapi karena kerasulan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang gaib, maka banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Inilah makna alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dan di antara perkara yang gaib adalah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah adalah zat yang maha gaib. Ketika semua perkara yang gaib nanti di akhirat terlihat, surga pun akan terlihat, neraka pun akan terlihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni dapat dilihat, yakni kita apabila masuk ke dalam surga Allah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yuhituna bihi ilman, namun tidak bisa melihat seluruhnya. Yang kedua, bahwa ciri orang yang bertakwa itu yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Mereka mendirikan salat yakni mereka menjaga untuk menunaikan salat pada waktu-waktunya. Karena sesungguhnya setiap kita hendaklah melaksanakan salat pada waktunya. Dan berbicara tentang mendirikan salat ini dijelaskan di dalam kitab Taisirul Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yaitu Syekh Al-Alama Abdurrahman
bin Nasir As-Sa'di ta'ala beliau mengatakan bahwa kalimat wa yuqimunas shalah dan mereka mendirikan salat, maka beliau mengatakan mendirikan salat ada dua, yaitu iqamatan dohiratan wa iqamatan batinah, yaitu mendirikan salat secara dohiri, secara lahiriah, dan ada yang secara batin. Bagaimana mendirikan salat secara lahiriah? Yakni fa iqamatus salati iqamatuha dhahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Bahwa mendirikan salat secara lahiriah itu adalah yaitu mendirikan salat dengan cara menyempurnakan rukun-rukunnya. Kemudian menyempurnakan kewajiban-kewajibannya dan menyempurnakan syarat-syaratnya. Artinya, apabila kita ingin mendirikan sholat, maka seseorang baru dikatakan mendirikan sholat apabila orang tersebut yakni menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan kewajibannya, dan menyempurnakan syarat-syarat sholat. Itulah sebabnya setiap kita wajib mempelajari rukun sholat. Kita wajib mempelajari wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Kita pun wajib mempelajari syurutus sholat, itu syarat-syarat sholat. Siapa di antara kita yakni yang mempelajari semua ini, maka insya Allah ta'ala dia dapat yakni mendirikan sholat secara lahiriah. Karena apabila seseorang yakni dia tidak mengetahui rukun sholat, tidak mengetahui kewajiban sholat, tidak mengetahui syarat sholat, maka orang yang seperti ini adalah orang yang akan merugi dalam sholatnya, karena dia tidak bisa mendirikan sholat. Dan Allah tabaraka taala berfirman wa yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat, bukan dengan kalimat wa yaf'aluna sholat, mereka mengerjakan sholat, bukan. Kenapa tidak kalimat wa yaf'aluna sholat, mengerjakan sholat? Karena kata-kata mengerjakan sholat bisa jadi orang itu asal mengerjakan. Dan sekarang kita banyak sekali melihat orang-orang melaksanakan sholat sekedarnya saja, bahkan tidak memperhatikan rukunya, tidak memperhatikan syaratnya, tidak memperhatikan kewajibannya. Sebagai contoh, sholat itu yakni mesti dengan takbiratul ihram umpamanya. Karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, miftahu salat at-tuhur, kuncinya salat bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan dari gerakan di luar salat yakni takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, maka gerakan-gerakan di luar salat tidak boleh dikerjakan. Kemudian wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan gerakan di luar salat yakni setelah mengucapkan salam. Kalau kita sudah salam, maka kita boleh mengerjakan gerakan di luar sholat. Maka berdasarkan firman sabda Nabi yang mulia ini, maka takbiratul ihram adalah salah satu rukun sholat. Atau syarat sah sholat, bahwasanya orang tidak boleh sholat kecuali harus berwudu dulu. Maka Nabi kita yang mulia bersabda, innallaha la yaqbalu sholat ahadikum idza ahdas hatta yatawaddo'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima sholat salah saudara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kuncinya sholat adalah berwudu. Maka dikatakan miftahu sholat at-tuhur. Kuncinya sholat bersuci. Nabi kita yang mulia bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima sholatnya salah seorang di antara kamu apabila berhadas sampai dia berwudu. Ini merupakan contoh syarat sah sholat. Dan contoh kewajiban sholat adalah, yakni bahwa seseorang ketika melaksanakan sholat, maka hendaklah orang-orang yang melaksanakan sholat itu dia membersihkan diri, yaitu dari najis. Dia mesti membersihkan diri dari najis. Kenapa? Karena di antara kewajiban sholat adalah bersih dari najis. Nah, ini merupakan contoh dari kewajiban sholat dan seterusnya. Ala kulli hal, inilah iqamatus sholat, iqamatan dhahiratan, mendirikan sholat secara lahiriah. Adapun iqamatus sholati, iqamatan batinatan. Adapun mendirikan sholat secara batin, maka dikatakan wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhiha. Adapun mendirikan sholat secara batin adalah dengan cara mendirikan ruhnya, ruh sholat. Apa itu ruh sholat? Wahwa hudurul qalbi fiha, yaitu menghadirkan hati di dalam sholat. Menghadirkan hati dalam sholat. Orang yang menghadirkan hati dalam sholat, maka dia akan khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk?
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka juga meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendirikan sholat secara batin adalah yaitu hudurul qalbi fiha, menghadirkan hati, yakni khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini menghadirkan hati, maka orang akan dikatakan khusyuk dalam sholatnya apabila dia menyadari dirinya sedang sholat, apabila dia menyadari dirinya tengah sholat. Yang keduanya, mendirikan sholat secara batin adalah yakni watadabburu ma yaquluhu, mentadaburi semua yang diucapkannya, semua yang dikatakan dalam sholat. Dalam sholat ini kita cuma ada 3 hal. Pertama, yakni kita membaca surah Al-Fatihah. Yang keduanya, membaca surah dan ayat yang lainnya. Yang ketiganya, membaca zikir dan doa sepanjang kita berada dalam sholat. Maka kita membaca Al-Fatihah, kita mesti mengerti maknanya. Karena apa? Karena la tadabbura ila bi fahmi ma'anil Quran. Tidak bisa orang mentadaburi Al-Quran kecuali dengan cara memahami maknanya. Kita harus paham makna surah Al-Fatihah. Kita harus paham yakni membaca surah surah atau ayat yang ada dalam Al-Quran sebagai tambahan surah Al-Fatihah. Kemudian kita juga mesti paham tentang zikir dan doa yang kita baca sepanjang sholat. Kenapa? Karena hal yang seperti ini akan menjadikan kita sempurna di dalam apa? Tadabburu ma yaquluhu, mentadaburi apa yang kita ucapkan. Sholatnya akan enak, sholatnya akan indah. Oleh karena itu diupayakan yakni para imam ketika mereka membacakan ayat-ayat Quran, maka kalau membaca surah Al-Fatihah sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, yuqatti'uha ayatan-ayatan. Membacanya satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kalau kita tadaburi dengan apa yang ada dalam hadis Muslim, kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seyogianya ya berhenti sejenak, digambarkan seolah-olah Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hasna alayya abdi. Seolah-olah Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Maka seolah-olah Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita dikatakan hada baini wa baina abdi. Ini adalah batas antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu itu adalah kewajiban hambaku kepadaku, wa iyyaka nasta'in adalah yakni kewajiban Allah kepada hambanya. Kemudian ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dikatakan hada li abdi, ini adalah bagi hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Apa yang dipinta oleh hamba Allah dalam sholatnya? Kata-kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, apakah orang yang sholat itu tidak berada di atas jalan yang lurus? Jawabnya, orang yang sholat berada di atas jalan yang lurus. Adapun kalimat ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah sabitna ala siratal mustaqim, ya Allah teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Jadi ini sedang meminta keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Kita sedang meminta keistiqomahan kepada Allah supaya kita istiqomah di atas hidayah ilmu, istiqomah di atas hidayah amal, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka tadabburu ma yaquluhu. Yang berikutnya, tadabburu ma yaf'aluhu minha. Dan yang ketiganya, mentadaburi apa yang dia perbuat dari sholat. Dia mentadaburi apa yang dia perbuat dari sholat. Maka mentadaburi apa yang dia perbuat dari sholat, ini merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam sholatnya mentadaburi apa yang dia perbuat. Apa yang diperbuat? Yang diperbuat cuma 2. Yaitu khobdin wa rofin. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, wa fi kulli rofin wa khobdin takbiratun. Pada setiap rofin wa khobdin, naik dan turun itu ada takbir. Semuanya takbir kecuali bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya
itu asalnya adalah takbir. Tapi kenapa? Sami Allahu liman hamidah, kata para ulama ahli fikih, mereka mengatakan kalimat sami Allahu liman hamidah di antara faedahnya adalah untuk menjadi tanda. Untuk menjadi tanda bahwa ketika orang itu bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah di antara faedahnya untuk menjadi tanda bahwa dia harus sujud setelah itu. Karena bisa kita bayangkan, kalau sami Allahu liman hamidah itu diganti dengan Allahu Akbar, nanti orang yang pikirannya agak kalut bingung. Ini saya berdiri, ini berdiri itidal apa berdiri qiyam? Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin ketika bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, mereka sedekap lagi. Ya, ketika mereka serap lagi dengan ucapan Allahu Akbar, maka dia akan bingung. Oleh karena itu kata para ulama bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah memiliki faedah apa? Supaya mengingatkan dia bahwa setelah itu dia harus sujud. Kenapa? Karena dia i'tidah. Oleh karena itulah jamaah sekalian, maka inilah di antara keistimewaan bahwasanya ketika orang mentadaburi perbuatannya, ruku, sujud, dan seterusnya, maka kita lihat ruku berarti khofdin, sujud berarti khofdin, itidal bangkit dari ruku berarti robin, kemudian bangkit dari sujud berarti robin, begitu sujud lagi itu adalah khofdin, dan seterusnya. Makanya dikatakan kata Rasulullah SAW, wa fi kulli robin wa khofdin takbiratun, pada setiap naik dan turun, di sana ada takbir. Dan kemudian yang terakhir pada ayat Allah yang mulia ini, meskipun mungkin satu ayat yang saya terangkan, semoga bermanfaat. Wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah yaitu mereka yang menginfakkan sebagian yang telah diberikan rizki kepada mereka. Barakallahu fikum. Firman Allah yang mulia ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya kita menginfakkan sebagian yang Allah rizkikan kepada kita. Ingat, kita menginfakkan apa yang datang dari Allah, milik Allah. Karena Allah yang memberikan rizki kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Artinya, kita ini menginfakkan harta. Ingat, ini rizki yang Allah berikan kepada kita. Bukan wa mimma razaqnahum yunfiqun diganti wa mimma kasabu yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang mereka usahakan. Salah satu kesalahan yang ada pada kita kaum muslimin dan juga manusia pada umumnya adalah kenapa di antara mereka banyak yang tidak mau menginfakkan, karena mereka merasa ini adalah hasil kasab kami, ini adalah hasil usaha kami. Ini keliru. Karena Allah tidak berfirman wa mimma kasabu yunfiqun, dan mereka mesti menginfakkan sebagian dari apa yang sudah mereka usahakan. Tidak begitu. Tetapi kalimatnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, kata Allah, mereka menginfakkan. Firman Allah yang mulia ini, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka memiliki kesadaran bahwa ini rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak susah dan tidak sulit untuk berinfak. Apalagi di bulan Ramadan ini, yakni Abdulus Sodaqah Ramadan. Walaupun hadis ini menuai perdebatan tentang sahih dan dhaifnya, tetapi berdasarkan ayat yang lain, maka banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya sesungguhnya riwayat ini benar adanya secara makna, walaupun secara riwayat memang mukhtalaf bainal ulama. Atau hadis yang lain umpamanya Abdulus Sodaqah, yaitu sakyul ma. Sodaqah yang paling utama adalah sakyul ma, memberikan minum. Ya kalau kita sekarang barangkali membeli air dalam kemasan umpamanya, ya, seperti itu. Itu kan ada air dalam kemasan kan nggak mahal. Paling juga mungkin 13.000, 15.000 atau 20.000. Tidak mahal. Maka itu disebutnya apa? Itu adalah Abdulus Sodaqah, sakyul ma. Sodaqah yang terbaik adalah sakyul ma, yakni memberi minum. Ini contoh jemaah sekalian. Jadi saya ulangi lagi, kata para ulama ahli tafsir, kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun, kalimatnya bukan wa mimma kasabu yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang mereka usahakan, bukan. Tetapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka. Artinya kalimat ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa yang harus kamu infakkan itu adalah karena itu karunia Allah. Karena itu rizki yang datang dari Allah. Itu adalah pemberian yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, ada pun kata-kata infak. Sebenarnya
Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah yang mulia, kata-kata infak, kata-kata sodaqah, kata-kata zakat, maka itu bermiripan. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya kata-kata infak, sodaqah, dan zakat itu sama. Maknanya sama sebenarnya. Adapun kemudian sebagian dari kita membedakan itu karena perincian saja untuk memudahkan pemahaman. Yakni bahwa kalau yang namanya zakat adalah apabila memenuhi nisab, apabila ada haul, ya walaupun ada juga zakat yang tidak menggunakan haul seperti itu. Kemudian di sana ada takvim, ada persentasenya, maka itu namanya zakat, dan zakat itu adalah wajib. Walaupun kalau kita baca di beberapa riwayat, umpamanya riwayat Imam An-Nasa'i, ma faradallahu ala zakat, apa yang Allah fardukan kepada kami zakat, yakni az-zakatul mafruḍah illa an tatawwa'a, yaitu zakat mafruḍah kecuali yang tatawu, yang sunnah. Itu menunjukkan bahwa ada az-zakatul mafruḍah, ada zakatul mustahabbah, ada zakat yang dipardukan, ada zakat yang sunnah atau zakat mandubah. Begitu pula dengan sodako. Ada sodako mafruḍah, ada sodako mandubah. Ada sodako yang wajib, ada sodako yang sunnah. Ya, begitu pula dengan infak. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Oleh karena itu, para ulama kita, yakni di sini ketika membedakan hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Selanjutnya, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Saya katakan lagi, yang namanya infak ini yakni terkadang disebut juga sedekah, terkadang disebut juga zakat. Makanya para ulama ahli tafsir mengatakan yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibah kazakat. Bahwasanya termasuk ke dalamnya adalah nafkah yang wajib seperti zakat. Wa nafaqatu ala zaujat, dan juga nafkah kepada istri kita. Wal aqarib, nafkah kepada kerabat kita yang berada dalam tanggungan kita. Wal mamalik, kemudian yakni nafkah yang kita berikan kepada hamba sahaya kita. Begitu pula wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Kemudian adapun an-nafaqatu al-mustahabbah, itu nafkah yang mustahabbah, yang sunnah, bijami'i turuqil khair, itu seluruh jalan-jalan kebaikan. Ala kulli hal jemaah sekalian. Jadi saya ulangi lagi, kalimat yunfiqun, maka ini di dalamnya juga ada infak yang wajib. Saya ambil contoh. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Allah berfirman dalam ayat yang lain, anfiqu, ya infakkan oleh kalian, min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari apa yang telah kalian usahakan. Para ulama kita, kenapa menerangkan kalimat dalam firman Allah yang mulia ini, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan oleh kalian perkara yang baik yang telah kalian usahakan. Perhatikan oleh kita, kenapa kalimatnya anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya? Karena di sana ingin menerangkan bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa taala hanya menerima infak dari kalian yang baik saja. Karena dalam sebuah hadis yang sahih Muslim, ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik yang tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Ala kulli hal, jemaah sekalian, maka ketahuilah sesungguhnya kalimat anfiqu min thayyibati ma kasabtum, sebagian ahli tafsir mengatakan ini terkait dengan infak, dengan zakat tijarah, zakat perdagangan dengan menggunakan kalimat anfiqu. Itu sebagian tafsir. Oleh karena itulah maka kata-kata anfiqu di sana adalah maksudnya zakat. Dan ini bisa kita pahami. Adapun tafsiran yang kedua bahwasanya anfiqu min thayyibati ma kasabtum adalah infak secara umum, bahwa setiap orang yang memiliki usaha yang baik, hasil yang baik dari hasil usahanya, maka mereka mesti berinfak setiap kali dia telah berusaha. Dan inilah disebut dengan infak harian atau infak yang dapat dikeluarkan kapan saja apabila seseorang ingin mengeluarkannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. 3 di antara sifat orang-orang yang beriman yang saya terangkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan 1 atau 2, 3 pertanyaan. Tafadhol man yas'al. Ya, fadhol Pak. Punya uang, Pak. Zakat uang, Pak.
Baik. Umpamanya kita punya uang simpanan. Simpanan, apakah dikeluarkan zakat? Jamaah sekalian, itu adalah zakatul kanzi, zakat yang terkait dengan harta simpanan. Sebenarnya harta simpanan itu, yakni para ulama kita, di sana ada perselisihan. Apakah harta simpanan itu dikadarkan kepada kadar emas ataukah kepada kadar perak? Sebagian ulama mengatakan kembalikan kepada kadar emas, yang lainnya dikadarkan kepada kadar perak. Ada pula mereka yang mengatakan kepada kadar perak, alasannya karena kadar perak itu lebih cepat. Jadi kalau umpamanya perak yakni 200 gram, ya. Saya mau tanya, sekarang perak 1 gramnya berapa? Nggak tahu ya. Sama berarti kita. Kalau umpamanya anggap sajalah 1 gramnya itu 50.000 ya, karena perak itu murah. Umpamanya 50 kali 200 jadi berapa? 50.000 kali 200. Hah? Berapa, Pak? 10 juta. Berarti 10 juta kalau kita nyimpan di nyimpan uang umpamanya 1 tahun berarti keluar zakat itu kalau kepada perak. Ada sebagian ulama yang mengembalikan kepada perak. Alasannya biar cepat zakatnya. Tapi ulama pada umumnya jumhur ulama mereka mengembalikan harta simpanan itu kepada emas simpanan. Kenapa kepada emas simpanan? Karena dulu mata uang itu dengan emas, dinar itu dengan emas. Ya, ada dinar, ada dirham. Ya, dirham juga mata uang, dinar juga mata uang. Cuma dirham dari perak, dia dinar dari emas. Nah, mata uang yang dari emas ini suka disimpan. Begitu pula yang tadi. Makanya kenapa uang itu yakni diikut sertakan hukumnya seperti emas yang disimpan, karena dulu mata uang dinar itu terbuat dari emas. Dan para jumhur ulama yang mengatakan mengembalikan kepada emas itu alasannya karena emas relatif stabil. Berbeda dengan perak. Kalau perak nggak stabil. Karena memang itu relatif stabil, argumentasi stabil itulah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menjadikan semua zakatul kanji, yaitu zakat harta simpanan, dikembalikan kepada emas, bukan kepada perak. Seperti itu. Nah, kalau emas, yakni kalau perak 200 gram, kalau emas 85 gram. Saya mau tanya, emas berapa sekarang? Kalau 1 juta berarti 85 juta. Itu emasnya emas apa itu? Karena ada emas muda, ada emas pada umumnya, dan ada emas istimewa. 24 karat? Iya. Baik. Yang disimpan biasanya segitu ya. Baik, tinggal dihitung saja. Jadi nanti emas itu berapa per gramnya ya. Kemudian emas yang biasa disimpan itu berapa per gramnya, lalu dikalikan 85 gram. Maka sejumlah itulah kurang lebihnya seseorang terkena nisab. Berarti kalau uang simpanannya senilai 85 gram emas, maka di sana dia punya kewajiban mengeluarkan zakat. Seperti itu. Adapun mengeluarkan zakatnya, kalau tadi pertanyaannya, apakah mengeluarkan zakatnya yakni dari uang tersebut yang tetap, tahun ini masih tetap, tahun depan juga tetap? Jawabnya, kita nggak bilang tetap dan tidak tetap, kita bilangnya itu yang disimpan berapa. Ya, tetap atau tidak tetap nggak prinsip. Uangnya disimpannya berapa. Terus kemudian apakah itu memenuhi nisab emas apa tidak. Kalau memenuhi nisab emas maka dikeluarkan zakat. Zakatnya sedikit kok, cuma 2,5%. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan. Sholat Isra. Baik, baik. Barakallahu fikum. Memang para ulama sudah membahas mengenai salat Isra, tentang waktunya. Jadi ketika terbunyi alarm itu kan waktu suruk ya. Kata para ulama bahwa waktu suruk itu adalah waktu ketika matahari terbit, ya, matahari terbit. Maka mereka menganjurkan rub'us sa'ah, 1/4 jam. Itulah waktu yang harus dia luangkan untuk 1/4 jam dari waktu suruk. Baru kemudian kamu melaksanakan sholat Isra. Jadi kalau umpamanya waktu Isra umpamanya jam 6 kurang 10 menit ya. Maka berarti sholat suruknya yakni sekitar jam 6 lewat 5 menit. Jadi tidak langsung begitu langsung sholat Isra, bukan.
Tetapi di sana ada rubul usia itu diterangkan oleh para ulama kita. Karena itu adalah merupakan jeda waktu ketika matahari sedang terbit sampai dia lepas dari tempat terbitnya. Karena yang namanya sholat isyraq itu adalah sholat setelah matahari terbit, bukan sholat pada waktu matahari sedang terbit, begitu. Itu yang saya baca di beberapa kitab para ulama tentang sholat isyraq yang dilakukan itu adalah ba'da rubil usri setelah seperempat ba'da sa'ah setelah seperempat jam dari masa syuruk tadi ya. Demikian Allah taala alam. Ya, assalamualaikum. Qobliyah Jumat, barakallahu fikum jemaah sekalian. Sebenarnya dalil tentang qobliyah Jumat itu tidak ada. Artinya dalil yang nyeples qobliyah Jumat itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena memang tidak ada dalilnya. Adapun beberapa orang sahabat Nabi ya, seperti yang dilaksanakan oleh Ibnu Umar. Saya pernah baca di kitab Ahkamul Fuqaha, keputusan Munas Ulama NU, diterangkan di sana di antara dalil tentang dijadikan dalil untuk qobliyah Jumat itu ternyata hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar, yaitu bahwa Ibnu Umar pernah sholat 4 rakaat seperti itu sebelum Jumat itu ya, sebelum sholat Jumat, yakni maksudnya sebelum khutbah ya, sebelum khutbah itu. Di sana ada sholat 4 rakaat. Ternyata diterangkan oleh para ulama pensyarah hadis bahwa sholat yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu adalah bukan qobliyah tetapi sholat mutlak. Inilah yang diisyaratkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi kita yang mulia menerangkan kepada kita siapa yang datang ke masjid lalu kemudian dia sudah berwudu dari rumahnya, dia memakai wangi-wangian, lalu dia masuk ke masjid, kemudian dia tidak memisahkan bahu dua orang yang sedang duduk seperti itu. Kemudian ketika dia memisahkan seperti tadi ya, ketika tidak memisahkan seperti tadi, kemudian dia pun melaksanakan sholat semampu dia sampai imam naik mimbar, maka yang demikian adalah disebutnya sholat mutlak, bukan sholat qobliyah. Mungkin persepsinya perbedaannya penamaan saja, penamaan karena dalam riwayat Muslim ini terus-menerus dilaksanakan sholat sampai sebelum imam naik mimbar. Berapa rakaat saja? Di Indonesia sholat begini disebutnya sholat intidhar, yaitu sholat nunggu imam naik mimbar. Tapi sebutan sholat intidhar itu ghair ma'rufah, nggak dikenal oleh para ulama. Ya, itu sebutan orang Indonesia. Orang Indonesia kan sebutannya antik-antik ya. Sholat tuhur disebutnya sholat syukrul wudu, syukuran setelah wudu begitu ya. Padahal tidak ada begitu. Tidak ada sholat syukur setelah wudu. Tapi orang Indonesia nyebutnya syukrul wudu. Ya, para ulama kita nyebutnya sholat tuhur. Kemudian sholat mutlak, yaitu sholat sampai sebelum imam naik mimbar. Para ulama kita nyebutnya sholat mutlak. Di kita nyebutnya sholat intidhar, begitu ya. Atau seperti tadi, yakni menyebutnya sholat qobliyah Jumat, yang sebelum imam naik mimbar. Adapun tentang sholat sunnah yang kita lakukan sampai imam naik mimbar, ini telah mengecualikan 3 waktu atau 5 waktu yang terlarang. Di antara ulama yang menerangkan 3 waktu yang terlarang adalah waktu ketika matahari sedang terbit. Yang keduanya, waktu ketika matahari sedang terbenam. Yang ketiganya, waktu ketika matahari sedang terik. Nah, ketika sedang terik itu, yakni kurang lebihnya sebelum datang waktu duhur, kurang lebih 15 menit sebelum datang waktu duhur. Itu merupakan waktu terik. Jadi sebaiknya, kalau orang itu melaksanakan sholat mutlak, kecuali di hari Jumat. Saya ulangi, orang yang melaksanakan sholat mutlak kecuali di hari Jumat, maka 15 menit sebelum waktu duhur, sebaiknya dia meninggalkannya. Kenapa? Karena itu merupakan waktu ketika matahari sedang terik. Adapun begitu masuk waktu duhur, maka itu matahari sudah tergelincir, ya tergelincir, sudah zawal mataharinya. Maka yang demikian adalah waktu duhur. Nah, 15 menit sebelum itu dianggapnya sebagai waktu yang matahari sedang terik. Maka tidak boleh melaksanakan sholat mutlak saat itu. Nah, kecuali pada hari Jumat. Kalau hari Jumat dibolehkan. Kenapa? Karena ada hadis khusus riwayat Imam Muslim tadi bahwa yakni Nabi kita yang mulia, para sahabat Nabi ya, mereka melaksanakan sholat sebelum imam naik mimbar itu sampai imam naik mimbar. Ya, makanya kata Rasul, barang siapa yang dia berwudu di rumahnya, kemudian dia memakai wangian apa yang dapati, dia kemudian masuk ke masjid, kemudian dia tidak memisahkan dua bahu yang bersebelahan, kemudian dia melaksanakan sholat semampu dia sampai imam naik mimbar, maka itu dalil bahwasanya ketika hari Jumat, maka meskipun matahari sedang terik, tetap sholat mutlak dibolehkan.
Adapun tentang sholat qobliyah yang saya tahu wallahu taala alam, yakni tidak ada penyebutan khusus tentang sholat qobliyah, tapi yang ada adalah sholat mutlak seperti tadi. Demikian wallahu taala alam. Ya, rumah Pak. Nah, sawahnya itu sendiri. Nah, dari Barakallahu sepengetahuan saya yang namanya rumah tidak ada zakatnya. Begitu pula dengan sawahnya itu sendiri tidak ada zakatnya. Kalau sawahnya diolah menghasilkan, itu namanya zakat jiro'ah. Zakat tanaman ada. Tetapi kalau sawahnya sendiri tidak ada zakatnya. Rumahnya sendiri tidak ada zakatnya. Seperti itu. Jadi kalau rumahnya dizakatin, susah ngitungnya Pak. Ya, karena harganya harus merujuk ke NJOP. Itu zaman sekarang. Zaman dahulu mereka nggak ngerti NJOP itu kan. Demikian barangkali. Allahu ta'ala alam. Ya fadl. Zakat profesi. Nah. Tidak ada dalil baru setelah dalil yang lama masih ada. Nah, zakat profesi penggagasnya Dr. Sukordowi dalam bukunya Fiqh Zakat. Saya sudah baca apa yang ada dalam buku beliau. Beliau ketika menetapkan zakat menggunakan tiga referensi. Pertama, zakat ini ditakwimnya kepada zakat profesi itu kepada zakat harta simpanan. Jadi 2,5%. Kemudian beliau juga yang keduanya kepada zakat pertanian, yakni zakat pertanian terbagi dua. Zakat pertanian kalau mengandalkan air hujan berarti 10%. Kalau zakat pertanian yakni digarap oleh manusia maka 5%. Ya, sepertinya ada yang luput oleh Ustadz Yusuf Kordowi. Apa yang luput? Kalau dibaca dalam kitab apa namanya Minhajul Muslim, itu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, beliau membuat satu penjelasan bagaimana kalau umpamanya padi ini yakni separuhnya ngandelin hujan, separuhnya ngandelin apa? Pengairan. Maka kata beliau ini 10 tambah 5 dibagi 2 jadi 7,5%. Kayaknya kalau beliau tahu tentang kitab ini atau baca kitab ini kayaknya dia berubah pikiran lagi, tambah lagi itu kan. Jadi 2,5%, 5%, 7,5% dan 10%. Namun yang jadi masalah jamaah sekalian, antik tidak. Ada zakat kok persentasenya pilihan gitu ya. Kayak orang daftar sekolah aja pilihan. SPP-nya yang berapa? 100.000, 200, 300, 400 gitu. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, zakat profesi, yakni dalil-dalil yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Kordobi dalam kitab Fiqh Zakat, itu semuanya ihtimalat. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Sedangkan zakat ini, yakni termasuk ke dalam ibadah yang mesti jelas aturannya. Karena Allah berfirman, aqimus sholat wa atu zakat. Jumhur ulama mengatakan, kata-kata aqimus sholat wa atu zakat ini dilalatul ikhtiron, pakai wawu. Aqimus sholat wa atu zakat. Zakat itu mengikuti sholat. Sebagaimana sholat punya aturan yang jelas, maka zakat juga harus punya aturan yang jelas. Oleh karena itu, zakat yang tidak jelas aturannya, maka yang demikian adalah bukan termasuk zakat yang dimaksud. Adapun Dr. Sukordowi memandang bahwasanya zakat itu memang adalah ibadah, tetapi di dalamnya mengandung unsur yang al khairul muta'adi, kebaikan yang punya faedah kepada orang lain. Kata beliau, sedangkan yang namanya sholat itu tidak punya kebaikan kepada orang lain. Ustadz Yusuf Kordowi ini beliau memandang suatu dalil yang sifatnya praduga. Kalau aqimus sholat wa atu zakat, kata-kata zakat yang disandarkan kepada sholat, ini merupakan dilatul ikhtiron, pakai wawu dan. Dilatul ikhtiron tadi penunjukan dengan sebab sebelumnya ini ibadah mahdoh, jelas aturannya, maka zakat juga jelas aturannya begitu. Kalau beliau tidak, dia beliau mengatakan ini enggak sama dengan sholat. Kalau sholat tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain, kalau ini memberikan faedah. Padahal kalau kita jawab bisa. Adakah sholat yang memberikan faedah kepada orang lain? Jawabnya ada. Apa? Contohnya sholat jenazah. Betul apa tidak? Sholat jenazah juga bisa memberikan faedah kepada orang lain.
Apa buktinya? Buktinya orang yang melaksanakan sholat jenazah kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia disolati yakni oleh 100 orang yang ahli tauhid, maka dia masuk surga. Kan begitu. Itu menunjukkan bahwa sholat jenazah juga memberikan faedah kepada orang lain seperti itu. Ala kulli hal, argumentasi tadi tidak tepat sekali. Oleh karena itu, maka berkenaan dengan masalah ini, zakat profesi adalah memang perkara yang baru. Oleh karena itu, para ulama kita umumnya menolak zakat profesi. Dan zakat profesi tidak ada. Ya, seperti itu. Demikian wallahu taala alam alam. Iya. Nah, nah, jumlah akhir tahun yang kita hitung adalah akhir tahunnya aja berapa. Nah, akhir tahunnya aja. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun belum lengkap 1 tahun kan, tapi lengkap 200 jutanya kan. Barakallahu fikum, masya Allah. Tidak, kita nggak ngitung akumulasi waktu, tidak. Ngitungnya ujung setelah kita nyimpen, kita awalnya 100.000, ujungnya 1 miliar, yang kita itu 1 miliarnya. Dan kita nggak perlu pusing-pusing, kenapa mesti 1 miliar? Kenapa nggak diakumulasi? Susah, itu menyusahkan. Nanti kita ngitung, kita nyimpen ini berapa hari hitungnya. Susah yang begitu. Ya. Jadi makanya dihitungnya apa? Dihitungnya akhir tahun saja. Dan nanti juga akan kejadian kita awal menyimpan 1 miliar, ujungnya 0, kan bisa jadi begitu kan? Dan ternyata nggak kena zakat kan? Kenapa? Walaupun awalnya 1 miliar menyimpan, tapi ternyata akhir tahun ya 0, nggak ada masalah. Kan kita banyak urusan jemaah ya. Banyak urusan tidak? Banyak yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan dan seterusnya. Jadi hitung saja ujungnya saja. Kan diterangkan innamal a'malu ya bi khawatimiha. Amal itu tergantung ujungnya. Begitu. Ya. Tergantung ujungnya. Jadi amal tergantung ujungnya. Makanya kita juga jangan heran. Kenapa ada orang kok masuk surga ujungnya soleh. Padahal seumur-umur nggak soleh dia. Begitu mau mati dia soleh gitu kan. Saya mau tanya, pengen ke neraka dulu atau pengennya langsung surga? Pasti dia pengennya surga langsung begitu. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak perlu takalub dalam masalah tadi. Intinya kita simpan uang tersebut dalam tenggang waktu 1 tahun baru kemudian dihitung. Jadi jangan diakumulasi tentang waktunya ini berapa, susah nantinya. Mas harus nanya ini tanggal berapa dia masuk. Dia udah berapa lama nginep di situ kan? Kan nggak bisa begitu. Ya. Demikian wallahu a'lam. Iya. Udah jam 6 nggak apa-apa tah. Saya harus tanya dulu sama DKM. Ya silakan. Terakhir kali ya. Ya. Nah, nah. Iya. Kalau dia memang niatnya investasi tetap dihitung. Kan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niat. Ya. Allah Maha tahu kok. Kita ngakalin duit itu supaya jangan dijakatin, Allah tahu gitu. Dia mau kemana larinya Allah tahu. Makanya ketika dia niatkan investasi uang ini supaya aman, saya berikan rumah, tetap dia catat sebagai harta simpanan pada saat itu. Seperti itu. Karena apa? Karena dia sengaja seperti tadi. Adapun setelah itu sudah tidak lagi dibahas. Yang jelas sih dari proses yang dilakukan kan ada juga orang yang berdagang ya kan. Pedagang sebenarnya hasil dagangnya duit nih. Lalu kemudian oleh dia diinvestkan seperti itu. Maka tetap dihitung. Dihitung untuk saat itu. Karena apa? Karena dia sebenarnya itu invest untuk yang tadi itu. Maka dia harus menghitungnya seperti itu. Adapun untuk berikutnya tidak. Ya, tapi saat itu saja. Karena dia memang sengaja menginvestkan seperti tadi ya. Demikian wallahu a'lam. Cukup saya kira sampai di sini. Kita akhiri di sini subhanaka
Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.